Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah Al-Bayyinah. Kita akan lanjutkan dari ayat 6. Qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana bacakan dari kitab aslinya ya. Qala Allah ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sebelum menafsirkan ayat yang mulia ini, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah memberi pengantar sedikit. Tsumma dzakara jazaa'al kafirin. Kemudian Allah menyebutkan balasan orang-orang kafir. Ba'da ma ja'atuhumul bayyinah, setelah datang al-bayyinah, bukti yang nyata kepada mereka. Faqala, maka Allah berfirman. Ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Di mana orang-orang kafir itu mereka mengatakan nanti kalau sudah datang Rasul yang diutus oleh Allah datang kepada mereka, bukti yang nyata, mereka akan meninggalkan agamanya, mengikuti Rasul tersebut. Tapi ternyata ketika Rasul ini sudah datang gitu ya, itu banyak yang khianat dengan janjinya itu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Hanya sedikit yang jujur ya, dengan ilmunya, hanya sedikit yang memenuhi janjinya itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, sifat-sifatnya persis seperti yang mereka ketahui, ternyata sebagian besar mereka tidak beriman. Maka Allah sebutkan tidak beriman dalam arti kafir, maka Allah sebutkan balasan bagi mereka yang kafir ini dalam firman-Nya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin al-ayah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir atau orang kafir ya. Memperhatikan ya, al-kufru atau kekufuran itu ada kufur dalam arti tidak beriman. Ini yang paling parah ya, kalau mati dalam keadaan kafir, nah, kufur akbar ini namanya ya, itu jazanya ini. Ada lagi kufur nikmat ya, itu apa namanya, tidak sampai mengeluarkan seseorang kepada dari iman kepada kekafiran, atau ada istilah lain kufrun duna kufrin. Ini bahaya banget ya kalau setiap kata kufur itu dimaknai dalam arti tidak beriman. Ya, ini bahaya banget karena dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak beliau menyebut kufur, tapi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah diartikan kufrun duna kufrin. Betul disebut oleh Rasulullah dengan kata kufur, tetapi itu bukan kufur yang menyebabkan orang keluar dari iman. Ini
harus apa namanya, hati-hati dalam memahami. Karena kalau tidak ya, itu kalau setiap kata kufur yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu diartikan cuma satu, kufur dalam arti tidak beriman atau kufur akbar, itu nanti akan ada banyak sekali orang-orang yang dihukumi murtad karena melakukan perbuatan maksiat ya. Maka ini harus hati-hati ya. Nah begitulah Khawarij itu memaknai nas-nas yang ada kata kufur itu. Salah satu dalil Ahlus Sunnah ya, bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu tidak langsung murtad keluar dari Islam. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila dua kelompok dari orang mukmin ini bunuh-bunuhan, berperang. Perang itu kan arti saling bunuh kan? Saling bunuh itu dosa besar apa dosa kecil? Besar lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyebut wa in ta'ifatani minal mu'minin. Padahal mereka ini bisa saja berdarah-darah, bunuh-bunuhan, bom-boman, tembak-tembakan gitu kan. Nah, tapi Allah menyebutnya masih dua golongan dari orang-orang beriman. Ini ada pembahasan tersendiri ya. Kalau kita membahas tentang masalah ini, ranahnya di ranah akidah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, yakni ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannama, mereka di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Fi nari jahannama qad ahata bihim adzabuha ya. Adab jahannam itu telah mengepung dan meliputi mereka ya. Dari segala sisi ya, dari semua sisi, dari semua penjuru. Penghuni neraka itu kira-kira mereka berusaha untuk keluar, untuk kabur dari neraka apa enggak? Pasti. Tapi bisa apa enggak? Nah, enggak akan bisa ya. Enggak akan bisa. Kalau di dunia ini mah kadang-kadang orang di penjara itu bisa kabur ya, bisa lolos ya. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Dalam surah As-Sajdah Allah mengkhabarkan keadaan penghuni neraka setiap mereka berusaha untuk keluar darinya. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, maka dibenamkan lagi ke dalamnya. Nah, ini dijelaskan oleh beliau dari sisi adabnya itu akan mengepung mereka ya. Washtadda alaihim iqabuha, dan adab jahannam yang amat berat itu ditimpakan kepada mereka ya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. La yufattaru anhumul adab, tidak akan diringankan adab dari mereka. Wahum fiha mublisun, mereka bersedih hati dan berputus asa. Keadaan yang sangat mengerikan ini. Ini jaza, balasan bagi orang kafir. Siapa orang kafir yang disebutkan di sini tadi? Ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ada orang-orang yang berkeyakinan ahlul kitab itu tidak kafir. Ya, antum perhatikan, ini seharusnya orang muslim ya belajar begini ini ya, punya keyakinan bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir yaitu ahlul kitab dan orang musyrik ya, mereka di neraka jahannam selama-lamanya. Begini ini sebenarnya mestinya ya, itu kita ketika masih bocah itu sudah mempelajari ini, sudah menancap di hati kita akidah ini. Tapi sayangnya ya banyak orang Islam itu begini ini nggak dipelajari, tapi dia belajar ilmu-ilmu yang lain, masya Allah, sampai kadang-kadang profesor, sampai kadang-kadang
nyabet sekian banyak gelar kesarjanaan, tapi dia telat mempelajari ayat ini. Sehingga kadang-kadang orang ini setelah dia jadi orang besar, berbicara tentang agama, seakan-akan dia tidak pernah membaca ayat ini. Seakan-akan dia tidak pernah tahu bahwa di Al-Quran itu ada ayat ini. Sehingga dengan entengnya mengatakan ahlul kitab itu tidak kafir. Syubhatnya apa? Kalau Yahudi itu punya kitab suci Taurat, Nasrani punya kitab Injil, ya. Orang Islam punya kitab Al-Quran. Tiga-tiga kitab ini adalah kitab, kata dia, samawi, berarti setara. Hari ini Muslim, Yahudi, ya, dan Nasrani itu sama. Bahkan disimpulkan tiga agama satu Tuhan. Mereka sama-sama punya peluang masuk. Ini profesor loh. Ya, sekarang sudah di alam barzah dia. Masya Allah. Padahal bocah istilahnya ya, bocah ibtidaiyah itu mestinya. Itu sudah punya akidah ini. Bahwa orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu berarti kafir. Karena disebutkan di sini adalah innal ladzina kafaru. Langsung disebutkan min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ini ilmu ini ya, sekali lagi ini sudah dirusak hari ini oleh banyak orang atau sebagian orang. Ada yang mengatakan lebih parah lagi, semua agama sama. Agama sama itu nggak apa-apa namanya. Ya nggak peduli agamanya apapun, yang penting baik, itu nanti di akhirat apa? Masuk surga. Masya Allah, ini liar banget ini ya, ilmu ini. Ya. Nggak ada yang bisa menghentikan kelihatannya. Karena ya, orang-orang yang bicara ini masif banget. Nah, atau tadi, kalau tidak mengatakan sampai semua agama sama, maka Yahudi dan Nasrani itu tidak dikatakan kafir. Adalah ayatnya. Orang-orang pinter itu ya, yang mengembangkan akalnya berlebihan itu, kayaknya kalau beragama simpel-simpel, gamblang-gamblang, itu gengsi dia. Dianggap ini tidak apa? Tidak apa? Cetek intelektualitasnya, nggak cerdas. Padahal memang agama Islam itu ya begini ini. Pokok-pokoknya itu gamblang-gamblang, jelas-jelas. Tapi anehnya mereka itu kayaknya itu malu kalau beragama seperti ini. Padahal memang sekali lagi, falillahil hamd, segala puji bagi Allah. Prinsip-prinsip ajaran Islam itu lugas, apa bahasanya, apa itu? Apa namanya? Gampang difahami, bahkan orang Badui pun bisa punya peluang untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani agama Islam yang prinsip-prinsipnya ini gamblang, jelas, nggak rumit, ya. Taib. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal ya. Kekal itu gimana? Kalau kita renungkan kekal, ya selama-lamanya. Selama-lamanya itu ya tidak bisa diwakili dengan bilangan berapapun. Kalau antum sebutkan 1.000.000 tahun, berarti ya setelah 1.000.000 tahun selesai, berarti tidak kekal. Ini kekurangan kita ikhwatal iman di zaman sekarang ini, ada pendangkalan yang amat sangat ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Begini-begini ini kadang-kadang lewat begitu saja. Padahal kalau kita renungkan dalam-dalam, kita kasih waktu beberapa menit aja, khalidina fiyah, ya Allah, di neraka selama-lamanya, di neraka selama-lamanya. Sementara kita kalau mendengar ada orang jahat kemudian divonis, ya, di dunia ini dengan hukuman dunia penjara 20 tahun, 30 tahun, seumur hidup aja kita sudah bayanginnya gimana gitu. Neraka selama-lamanya. Ya. Gak tahu ya, kita ini apa yang menyebabkan kita ini dangkal banget interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita ini hidup di suatu zaman yang kelewat sibuk? Atau memang kita ini sudah tidak menghargai waktu? Ya. Yang jelas Quran hari ini itu kadang-kadang malah
yang dinikmati itu dimensi yang lainnya, indahnya lantunannya. Padahal Quran itu mestinya adalah tembus sampai ke hati, baik orang yang membaca maupun orang yang mendengar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang sangat sensitif ketika membaca Al-Quran. Nangis, gampang nangis. Ya. Bahkan disebutkan pipinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada garis vertikal gitu, garis hitam. Ya. Bekas aliran air matanya. Itu tidak mungkin kalau orang jarang-jarang nangis sampai ada bekasnya, itu nggak mungkin. Ya. Betul kan? Kalau cuman sekali dua kali, apalagi setahun nggak pernah nangis, masa ada, ya pipinya mulus lah. Demikian juga Ibnu Abbas itu disifati ada garis bekas aliran air mata itu. Dan diantara yang membuat air mata orang-orang soleh terdahulu termasuk Umar, Ibnu Abbas itu tumpah adalah karena membaca Al-Quran. Sebabnya membaca Al-Quran. Maka orang-orang begini nih harus kita hadirkan, kita taruh dalam posisi yang mulia, kemudian kita kagum terhadap mereka, mencintai karena Allah, kemudian kita berusaha untuk mengikuti. Ya. Kadang-kadang ada orang itu beragama baru sedikit saja yang dia amalkan, itu dia merasa sudah mentok gitu loh, sudah pol. Padahal kalau kita mau membandingkan dengan orang-orang hebat seperti ini, kita itu nggak ada apa-apanya. Ya. Betul. Hatta kalau orang itu hafid misalnya, sudah bagus di level itu, dia harus meneladani orang-orang yang Qur'ani, yang interaksinya dengan Quran itu benar-benar sangat mendalam. Ayat-ayat seperti ini. Ya. Ada sebuah tamsil untuk mempertajam ayat ini. Kalau seandainya bumi ini diuruk dengan pasir sampai mentok ke langit, itu ada berapa butir pasir? Juru taksir yang profesional ya. Kita itu kadang-kadang kalau punya akal ini hanya untuk ngitung-ngitung dunia saja. Wow. Tambang emas di Privat itu potensi kandungan emasnya sekian puluh ton, sekian ribu ton. Emas itu hitungannya per gram. Kalau ada tambang emas diprediksi 1 juta ton itu nilai rupiahnya berapa? Nah, begini ini banyak loh Pak yang mikir sampai akhirnya ketemu angka, oh, segini banyaknya. Kalau kandungan minyak di Kepulauan Natuna misalnya sekian miliar barel, ya itu kalau dieksplorasi itu berapa nilainya? Itu ada yang sempat yang hitung-hitung sampai ketemu angka itu ribuan triliun, itu ada kalau urusan duit itu. Pada ini Bang. Tapi coba kalau khalidina fiha, kekal di dalamnya. Berapa tahun ya? Berapa lama ya? Kalau seandainya bumi ini diuruk pasir sampai mentok ke langit, kemudian setiap tahun itu diambil 1 butir, itu habisnya pasir yang menguruk bumi sampai mentok ke langit itu berarti berapa? Setiap tahun diambil. Atau antum bikin yang lebih dahsyat lagi, setiap dekade 10 tahun diambil sebutir. Khalidina fiha itu masih lebih lama daripada habisnya pasir, karena tidak ada batasnya. Allahu Akbar. Ini kalau direnungkan ya, jadi perjalanan hidup kita itu berakhir di neraka, bisa berakhir di neraka selama-lamanya atau berakhir di surga. Berapa banyak orang hidup itu tidak dihubungkan antara ini, dia jalani hidup ini semau-maunya. Padahal ayat-ayat seperti ini kalau diserap oleh seorang mukmin itu mestinya pengaruhnya dahsyat. Ya, pengaruhnya dahsyat. Belum lagi ini kan yang ini hanya waktunya ya. Belum lagi dahsyatnya adab neraka itu seberapa sih? Sehingga bisa kita bayangkan kalau seandainya saya ini masuk neraka, seberapa sengsaranya saya. Seberapa menderitanya. Ini kalau di ayat ini belum. Cuman tadi dalam tafsirnya saja diungkap sedikit. Mereka dikepung oleh adab jahanam itu, dan mereka akan mengalami adab jahanam yang sangat dahsyat.
Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi orang yang ini yang sudah datang Rasul kepada mereka ya, apalagi ini ulama-ulama ahlul kitab, mereka itu sudah kenal Rasul sebelum beliau datang. Ya, dari kitab-kitab yang ada pada mereka. Persis sifat-sifat Rasul itu cocok dengan yang mereka ketahui. Bahkan sampai diungkapkan ulama-ulama ahlul kitab ini mengenal Rasul seperti mengenal anaknya sendiri. Saking kenalnya itu seperti anaknya, mengenal anak. Orang tua yang perhatian anak itu kenal anak tanpa harus melihat wajahnya. Saking kenalnya. Bahkan cara berjalannya, oh ini anak saya nih, kletuk-kletuk, ketukan kakinya itu dia hafal. Suara tangisannya dia kenal betul, oh ini anak saya. Bahkan suara omongannya, oh, ini omongan anak saya. Itu kalau yang kenal kan? Allah mengkhabarkan ulama-ulama Yahudi itu punya ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga Rasul ini belum muncul mereka itu sudah mengantongin sifat-sifatnya, kenal betul dengan Rasul ya. Tapi mereka ketika Rasul datang tidak beriman, ini yang dikhabarkan oleh Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Li'annahum araful haqqa wa taraku. Karena mereka mengenal kebenaran tapi meninggalkan. Orang yang seperti ini jauh lebih buruk daripada orang yang tidak tahu kebenaran. Ya. Orang yang seperti ini, apa dia punya ilmu tapi dia tinggalkan ilmunya, khianat dengan ilmunya. Ini jauh lebih parah daripada orang jahil yang tidak tahu. Ya. Wa khasiru ad-dunya wal akhirah, maka mereka mengalami kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dunia dan akhirat. Mungkin antum agak berat menerima penjelasan ini. Khasiru di dunia. Apa yang kerugian? Orang mereka ini kuat, mereka ini jaya, mereka ini sukses. Kenapa dikatakan khasiru fid dunya, khasirud dunya wal akhirah? Mereka menderita kerugian dunia sampai akhirat. Padahal kalau sekarang ini, apalagi sekarang ini mereka itu jadi bintang dunia. Orang-orang yang berkuasa, moneter, keuangan atau politik, siapa yang menguasai? Nah ini kan ahlul kitab. Tapi kenapa dikatakan? Untuk perhatikan, orang kafir itu hina. Orang kafir itu rugi kalau Islam itu kuat. Nah kalau orang Islamnya ini nggak kuat di dunia, ya orang kafir itu nginjak-injak kepala kita lah. Nah, orang kafir itu kalau sekali lagi di dunia ini mereka akan lemah, mereka akan merugi itu kalau orang Islamnya kuat. Orang Islam bisa menjihadi mereka. Nah tapi kalau kondisi seperti ini, jihad itu sekarang tutup pintunya, nggak mungkin antum mau masuk pintu ini. Karena jihad itu diperlukan awamil, faktor-faktor. Nah, kalau ada syurut, syarat-syaratnya. Sekarang ini orang Islam enggak. Salah satu ajaran agung terkait dengan jihad itu jihad bersama imam. Sekarang imam negara mana yang peduli jihad li'ila'i kalimatillah? Dan enggak ada. Nah, enggak ada kan? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jihad itu hari ini tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat. Sebagaimana kadang-kadang Jumatan itu tidak bisa ditegakkan karena tidak memenuhi syarat. Ada orang Islam di suatu wilayah tapi dia tidak bisa Jumatan karena tidak memenuhi syarat. Bisa jadi, cuman 2 orang misalnya masa Jumatan. Nah. Baik. Nah ini kuncinya di sini, mengetahui kebenaran tapi meninggalkannya. Nah ini jangan sampai ada pada diri kita. Nah, alhamdulillah kalau secara verbal gitu ya, ucapan, kita sudah tiap hari membaca surah yang kita itu memohon kepada Allah agar jangan seperti ini. Jangan seperti orang-orang yang memiliki ilmu, mempunyai ilmu tapi dia tinggalkan ilmunya. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah ada doa.
Tapi masalahnya ini kita faham atau tidak? Kita sungguh-sungguh apa enggak? Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Istiqamahkan kami, teguhkan kami di atas jalan yang lurus. Beri kami taufik untuk bisa mengamalkan ajaran Islam ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? An-nabiyyin atau an-nabiyyun, as-siddiqun, asy-syuhada, as-salihun. Para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim. Nih, bukan jalannya mereka yang dimurkai. Jadi sebenarnya di dalam surah Al-Fatihah itu kita sudah memohon kepada Allah agar kita ini sejalan dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Seiring dengan itu kita memohon kepada Allah agar dijaga dari tergelincir atau salah jalan mengikuti golongan yang dimurkai. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan humul yahud. Orang-orang Yahudi araful haqqa walam ya'malu bihi. Kuncinya ini tadi, mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan. Waladhdallin, diperkuat lagi, dan tolong jaga kami ya Allah jangan sampai salah jalan tergelincir mengikuti orang-orang sesat. Humun nasara. Oh, itu orang-orang Nasrani. Dosanya Yahudi dengan dosanya Nasrani ini beda. Yahudi itu ulama-ulamanya ya punya ilmu tidak diamalkan. Kalau Nasrani itu banyak amal tanpa ilmu. Nah. Tapi jangan lupa juga ya, Rasulullah mengkhabarkan di satu akhir zaman itu umat Islam itu akan rame-rame mengikuti Yahudi dan Nasrani. Padahal Yahudi itu maghdub alaihim, dimurkai, Nasara itu dhalin. Nah. Baik. Nah, jalan keluarnya apa? Supaya kita tidak masuk atau tidak ada mirip-miripnya dengan golongan yang dimurkai oleh Allah dan golongan yang sesat. Yahudi punya ilmu, masalahnya dimurkai, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nasara terlalu bebas dalam beragama ini, dalam beribadah, ya, tanpa tuntunan. Beribadah itu kalau tidak berbasis ittiba, itu nanti Masya Allah bisa ini menjadi areal untuk bebas berekspresi. Macam-macam bentuk ibadah akan tumpah ruah di situ. Dan itu sudah terjadi. Ya. Saya ambilkan contoh. Zaman sekarang itu ibadah itu sudah diiringi dengan musik. Mana ada itu? Kalau kita kembali kepada tuntunan yang ori istilahnya, ya. Kok bisa? Inilah ketika ibadah itu tidak lagi berbasis ittiba. Ini liar. Orang-orang akan melakukan apa saja atas nama ibadah dengan aneka ragamnya. Ya. Berarti jalan keluarnya supaya kita tidak seperti Yahudi dan sudah tidak seperti Nasara adalah at-tawafuq bainal ilmi wal amal. Memadukan antara ilmu dan amal. Jangan hanya kita ini semangatnya ngoleksi maklumat. Ngaji, Masya Allah terus ngaji. Maklumatnya bertambah. Tapi amal tidak bertambah. Kesolehannya tidak bertambah. Imannya tidak bertambah. Kesempurnaan Islamnya tidak bertambah. Maaf. Ya, kalau ada orang seperti ini, ya, tidak istimewa. Yang istimewa itu kalau sudah memadukan antara ilmu dengan amal. Ya. Nah, mengamalkan ilmu itu juga harus sesuai dengan ilmunya. Kalau kaitannya dengan akidah berarti kayak kita yakini. Kalau kaitannya dengan amal berarti kita amalkan, kita praktekkan. Nah, kalau kaitannya dengan akhlak ya kita pegang teguh. Akhlakul karimah itu kita. Itu jalan keluarnya. Kalau kita pengen selamat dari golongan yang dimurkai dan pengen selamat dari golongan yang tersesat adalah pelajari agama ini
kemudian di samping kita punya semangat mempelajari adalah semangat mengamalkan. Mulai dari yang kecil-kecil saja. Kalau kita sudah tahu bahwa pakai sendal itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah dari kaki kanan, mulai praktekkan. Ilmu tentang qada'ul hajah praktekkan. Ilmu tentang ya yang terkait dengan aktivitas sehari-hari, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita tidur dan yang lainnya, praktekkan. Sehingga ketika kita sudah memadukan ini, berarti kita keluar dari dua golongan. Maka nanti ada kesimpulan begini. Ulama-ulama Islam, orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu berarti ada syabah, ada keserupaannya, kesamaannya dengan Yahudi, dengan ulama Yahudi. Demikian juga orang-orang ahli ibadah yang Masya Allah, yang aktif banget beribadah tanpa mengindahkan ini ada dasarnya atau tidak, berarti mirip dengan Nasara. Dan ini loh, seorang muslim itu harus berupaya dirinya itu menjadi muslim sejati. Jangan dibiarkan ya menyerupai Yahudi, jangan dibiarkan menyerupai Nasara, apalagi orang-orang yang lebih jauh dari Yahudi dan Nasara. Ya. Taib. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tadi Allah menyebutkan tentang yang kafir ya. Bagaimana dengan yang beriman? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Perhatikan ini, iman dan amal saleh. Lagi-lagi ya, kalau orang Islam yang ngajinya itu, yang belajarnya itu runut gitu ya, runut. Ini materi ini sebenarnya sudah dikenal sejak dini, bahkan mungkin ibtidaiyah. Sudah terbentuk satu keyakinan bahwa iman, ketika bicara innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, itu langsung nyambung dengan penjelasan Rasulullah. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kalau dikaitkan dengan penjelasan Rasulullah, orang beriman berarti yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada malaikat-malaikatnya, yang beriman kepada kitab-kitabnya, yang beriman kepada rasul-rasulnya, yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kalau ini sudah terbentuk, maka nanti juga akan terbentuk sebuah keyakinan. Orang yang tidak beriman bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah tidak mungkin disebut mukmin. Karena beriman kepada Rasulullah itu bagian dari rukun iman, iman kepada Rasul. Demikian juga akan terbentuk sebuah keyakinan orang yang tidak percaya kalau Al-Quran itu kalamullah tidak mungkin disebut mukmin. Karena rukun iman dalam ajaran Islam itu adalah beriman kepada kitabullah. Begini seharusnya itu sebelum dia jadi dokter, sebelum dia jadi insinyur, sebelum dia jadi jenderal, agamanya mapan. Subhanallah, sampai di ini saja sekarang sudah buyar. Orang mukmin itu dimasukkan ke dalam ranah ini semua orang. Pokoknya dia beriman. Dia tidak meninjau imannya itu, substansi imannya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah atau tidak. Ya. Kan gila ini khawatir. Kalau orang ini iman ini sudah tidak jelas, apalagi orang-orang yang jelas-jelas tidak beriman nanti dimasukkan ke dalam ranah orang mukmin. Ini sudah kacau. Nah, jazaknya nanti balasannya surga. Sehingga muncullah satu prinsip semua agama sama, asal baik masuk surga. Ini bukan persoalan pinter atau tidak pinter ya, ini persoalan hati. Orang itu kalau sudah naudzubillah ya, kalau orang itu bertakwa akan diberi kemampuan oleh Allah untuk membedakan antara hak dan batil. Salah satu buah takwa itu adalah furqan. Tapi kalau orang yang sudah tidak bertakwa, akhirnya tidak dikasih kemampuan oleh Allah membedakan antara hak dan batil. Antum bayangkan ya, kalau cuma tidak bisa membedakan makanan halal dan haram misalnya ya, itu paling-paling perutnya penuh dengan, bisa jadi berpotensi campur aduk antara makanan halal dan haram.
Tapi kalau sampai urusan akidah dia tidak bisa membedakan antara iman dengan kufur, gimana? Orang muslim dengan sengaja mengakui kebenaran agama lain, apalagi memasukkan agama lain ini ke ranah iman. Apa yang terjadi? Coba ingat-ingat pelajaran yang dulu sudah kita pelajari di sini. Nawaqidul Islam, pembatal Islam itu apa? Masya Allah. Pembatal Islam itu salah satunya adalah tidak mengkafirkan orang kafir dan ragu akan kekafirannya. Orang Islam tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas dinyatakan oleh Allah kafir, ya, atau ragu atas kekafirannya. Itu salah satu poin, ya, pembatal keislaman. Alhamdulillah kita masih bisa bicara begini di sini, ya. Tapi kalau di tempat umum bicara begini nih bisa, alhamdulillah, ya. Iya. Apalagi sekarang ini orang-orang itu membuat standar apa namanya, toleransi itu kita harus mengakui agama mereka. Mengakui, bukan lakum dinukum waliyadin, kita harus masuk ke dalam agama mereka, mengakui bahwa agama mereka itu juga apa? Benar. Nah, kalau standar begini ini sudah, ya, orang-orang yang masih bertahan dengan ilmu ini ya dilabelin apa katanya? Intoleran, apalagi radikal, ya. Karena itu kadang-kadang bingung, ya, melihat ini. Itu kalau kita bicara iman, sekali lagi maka penjelas daripada iman ini ada di sunnah. Yang paling sempurna, yang paling gampang, karena itu utuh dalam satu sabda. Kalau dalam Al-Quran itu harus ngumpulin, tidak ada satu ayat yang menyebutkan semua rukun iman. Harus diakumulasi dari ayat-ayat yang tidak hanya satu ayat. Tapi kalau penjelasan Rasulullah SAW ketika Jibril alaihissalam, ya, memohon kepada Rasulullah untuk menjelaskan masalah iman, itu jelas, antuk minabillahi wa malaikati sampai yang terakhir. Itu iman. Itu usulul iman, ya. Seharusnya sekali lagi begini-begini itu sudah nancep ketika kita masih belum disibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, cermati wa amilus salihat. Amilus salihat. Beramal saleh. Ini juga harus kita fahami. Karena bisa saja orang merasa melakukan amal saleh, tetapi ternyata itu adalah seburuk-buruk amal. Mungkin gak? Mungkin. Amal soleh, ada orang menyangka dia melakukan amal soleh, tetapi hakikatnya amal yang dia tekuni habis-habisan, yang dia sangka soleh itu adalah sejatinya seburuk-buruk perkara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, inna syarral umuri muhdatsatuha. Perkara-perkara yang paling buruk itu adalah yang diada-adakan. Dalam urusan ibadah, ini yang seharusnya harus dihindari. Jangan bertakarrub kepada Allah dengan amalan jenis ini. Pastikan kita kalau bertakarrub kepada Allah itu dalam lingkup amal soleh. Jangan sampai kita ini salah, kita kira itu amal soleh, sementara yang kita tekuni itu ternyata syarrul umur. Dan ini sangat mungkin. Makanya tadi, ketika ibadah itu tidak berbasis ittiba, ketika ibadah itu tidak didasarkan pada mengikuti, ya, ketika ketaatan ini juga tidak didasarkan pada menjalankan perintah atau menjauhi larang, akhirnya menjadi melebar kemana-mana. Ada orang mempersembahkan kepada Allah suatu amal, dia harapkan ganjarannya, tapi Allah tidak pernah memerintahkan. Gak nyambung. Gak nyambung. Kita kalau beribadah kepada Allah menjalankan apa-apa yang tidak diperintahkan, atau ada suatu ibadah kita kerjakan dengan sifat yang tidak dicontohkan oleh Rasul, kemudian kita tekuni amal itu, setelah itu mengharap ganjaran, nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Makanya amal yang kita persembahkan kepada Allah itu dalam lingkup ini, amilus salihah, amal-amal saleh. Amal soleh itu kalau kita lacak mana yang diwajibkan oleh Allah, itu pasti amal soleh.
yang dianjurkan dalam syariat Islam ini, amalan-amalan mustahab itu amal soleh. Saya berikan contoh ya, sholat misalnya. Amal kita kalau bicara amal soleh yang wujudnya sholat, itu dimulai dari mana? Sholat 5 waktu, sholat sunnah. Jangan bertakorup kepada Allah melalui jalur sholat ini, misalnya ya, dengan sholat yang tidak ada dasarnya. Dan Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan amal begini ini ditolak oleh Allah. Berarti amal soleh ini adalah jalan kita bertakorup kepada Allah. Ini petunjuk dari Nabi itu sebenarnya sudah lengkap ya. Karena Nabi SAW sudah memperingatkan umatnya untuk menjauhi bid'ah. Berarti orang-orang yang berkutat, yang berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh ini, mestinya ya itu sudah tidak lagi tertarik dengan amalan-amalan yang bid'ah. Karena bid'ah itu disebut syarrul umur. Ini juga ya biasanya kalau di dunia dakwah dan nasihat itu hanya dimotivasi amal soleh. Tetapi rinciannya tidak memadai, sehingga banyak orang yang punya hasrat untuk beramal soleh akhirnya terjebak dengan amalan-amalan yang tidak masyru'ah, tidak disyariatkan. Di 2 titik ini kita harus perhatikan baik-baik. Baru jazaknya atau penilaian Allah, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Kenapa mereka mendapatkan predikat ini? Li'annahum abadullaha wa arafu, karena mereka beribadah kepada Allah dan mengenal Allah. Ini yang membuat mereka menjadi khairul bariyah. Allah ciptakan manusia ini ya untuk ibadah. Nah, kalau manusia itu mau tunduk patuh menghamba kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dia akan mulia. Tapi kalau dia abaikan tujuan Allah menciptakan mereka ada di dunia ini, tidak ibadah, itu yang menyebabkan hina. Alhamdulillah. Kalau seandainya ya Allah itu menetapkan kemuliaan seseorang di sisi Allah itu karena dia orang Arab, berarti yang ajam kayak kita ini udah nggak ada peluang untuk mulia. Sebalik demikian juga kalau seandainya yang mulia di sisi Allah itu yang banyak hartanya, yang miskin-miskin nggak punya peluang untuk mulia. Kalau seandainya Allah meletakkan tolak ukur mulianya seseorang itu di sisinya adalah para pejabat tinggi, rakyat jelata nggak punya peluang untuk mulia. Dan semua itu kalau seandainya itu dilakukan oleh Allah, pasti orang akan gaduh. Allah nggak adil, pasti rame banget. Tapi ketika Allah meletakkan mulianya manusia itu adalah penghambaannya dia kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Nah, ini menjadi jalan umum, arena untuk berlomba-lomba, tidak pernah sempit. Seandainya semua manusia berlomba-lomba di jalur ini, pengen mulia semua melalui, tidak ada istilah sempit, terbuka. Tapi nyatanya ya, Allah sudah adil, banyak manusia yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya kan? Orang Jawa kayak saya ini punya kesempatan mulia di sisi Allah melalui takwa. Antum yang Sunda juga punya peluang mulia di sisi Allah melalui takwa. Seandainya tadi yang saya katakan, pasti orang pada rame. Allah nggak adil. Memang saya mau jadi orang ajam. Memang saya mau saya jadi orang kaya, jadi orang miskin. Memang mau saya jadi rakyat jelata. Tapi alhamdulillah Allah meletakkan tolak ukur manusia itu pada ubudiyahnya kepada Allah. Dia meyakini la ilaha illallah. Kemudian hidupnya untuk menghamba kepada Allah. Keren dia, mulia. Dan orang yang seperti ini, yang hidupnya menghamba kepada Allah, itu karena dia kenal siapa Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang punya hak untuk disembah dan diibadahi. Kemudian dia mengamalkan ilmu ini. Dia menghamba kepada Allah. Jadi ini mulianya ya, sebaik-baik khairul bariyah itu karena mereka beribadah kepada Allah wa arafu, dan mengenal Allah. Wa fazu binaimid dunya wal akhirah, lalu mereka sukses meraih kenikmatan dunia dan akhirat. Ya. Terutama akhirat ya.
Kalau dunia itu relatif, tapi akhirat itu hanya untuk orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh. Kalau yang kafir tadi sudah jelas di. Nah ini ikhwatal iman ya. Ini penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang beriman itu adalah khairul bariyah, kalau orang kafir tadi syarrul bariyah. Syarrul bariyah seburuk-buruk. Antum bandingkan dengan makhluk apapun, itu posisi orang kafir itu masih di bawah makhluk tersebut. Jadi kalau antum tafsil ayat ini ya, antum ambil pembanding makhluk apa? Makhluk apa? Antum sebutkan, bandingkan dengan orang kafir, itu derajat orang kafir masih di bawah makhluk itu. Makanya jangan sampai kita ini pernah mendudukkan orang mukmin itu di bawah orang kafir. Orang kafir sebaik apapun akhlaknya, jangan pernah antum taruh dia ini di atas sebejat-bejatnya orang mukmin. Ya. Orang mukmin itu meskipun bejat masih ada sisa keimanannya, masih ada. Ya. Ini masalah akidah ini ya, masalah prinsip ini. Taib. Tapi kalau antum menilai secara parsial nggak apa-apa. Secara parsial ya, bahwa fulan itu kafir tapi dia jujur. Udah, secara parsial antum menilai kejujurannya. Dia itu kafir tapi amanah orangnya. Misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau antum secara mutlak membandingkan antara orang kafir dengan orang mukmin, iya, secara parsial kadang-kadang ada orang Islam itu kalah dengan orang kafir. Pedagang muslim curang, tapi ada pedagang yang tidak muslim tapi dia jujur. Karena dia jujur itu karena dia pengen sukses dan dalam usaha, dunia usaha, kejujuran itu pokok. Akhirnya dia sukses, melimpah ruah. Ya. Ini juga heran juga kita ini dengan diri kita ya. Kita itu kalau sudah bicara begini ini kok berat banget. Padahal kita itu punya modal, jujur itu diberkahi dan sebagainya ya. Tapi kita ini kalau coba-coba ikut bersaing di dunia bisnis itu keok melulu kita. Kayaknya kita ini nggak bakat atau gimana, wallahu taala alam gitu. Tapi kalau mereka ya itu memang habis-habisan kalau berdagang. Maka dikasih sukses oleh Allah. Di dunia ini kan berlaku apa namanya? Berlaku sunnatullah ya. Di antara sunnatullah itu manjadda wajada. Siapa yang serius dia akan menuai hasil. Ya. Kalau kita bicara secara parsial boleh membandingkan misalnya itu dia kafir tapi lebih jujur dari pedagang sebelah misalnya yang muslim misalnya. Tapi parsial loh ya. Memuji ininya tapi kalau secara mutlak antum membandingkan orang mukmin dengan orang kafir, jangan pernah menaruh orang kafir di atas apa? Orang mukmin. Karena ini syarrul bariyah dengan khairul bariyah. Taib. Jazaohum inda rabbihim. Nah, ini sudah bicara tentang balasan orang-orang beriman. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka di sisi Rabb-nya adalah surga Aden. Ai jannatu iqamatin. Surga sebagai tempat tinggal. La dha'na fiha wala rahil. Ini terjemahan ini yang bermasalah ini. Apa terjemahannya tadi? Yang bisa langsung ditempati tanpa memerlukan perjalanan untuk sampai ke sana. Wah, masa orang sampai ke surga gak memerlukan perjalanan gimana? Nah, ini gara-gara salah terjemah itu bisa sefatal ini. Ya. Yang bisa langsung ditempati dan tidak akan pindah darinya. Rahil itu maksudnya dia tidak akan meninggalkan, tidak akan pindah dari surga. Itu di sini diterjemahkan tidak memerlukan perjalanan untuk sampai ke sana. Nah, orang sampai ke surga itu perjalanannya panjang, hidup di dunia dulu, masuk alam barzah dulu, dibangkitkan, dihisab ke surga. Kok bisa dikatakan tidak ada perjalanan gimana? Antum revisi itu. Ya. Maksudnya kalau sudah sampai di sini, inilah tempat tinggal yang abadi. Nah, kalau dalam surah Al-Kahfi itu wala yabghuna anha khiwala, tidak akan pergi dari tempat itu. Ini maksudnya wala rahil, dia akan menetap di situ. Inilah tempat tinggal terakhir orang-orang beriman di surga yang penuh dengan kenikmatan, surga Aden. Begini ini juga kalau cuman
baca segini aja ini belum dahsyat. Karena Allah cuma mengkhabarkan balasan mereka di sisi Rabbnya adalah surga Aden. Ini bisa dikembangkan panjang banget. Seberapa bahagianya sih orang di surga itu. Seberapa sengsaranya orang di neraka itu harus hidup bayangannya. Jangan sampai urusan surga itu gelap, urusan neraka gelap, atau urusan neraka itu abu-abu, urusan surga itu abu-abu. Orang mukmin itu ketika bicara surga itu dia bisa membayangkan seberapa dahsyatnya nikmatnya orang di surga, seberapa dahsyatnya sengsaranya orang di neraka. Itu gambaran itu harus hidup. Tanpa itu surga hambar, tanpa itu neraka tidak akan ada rasa takut terhadap neraka. Dan bicara surga dan neraka ini bicara perkara gaib. Antum kalau membangun sebuah ilmu yang membuat keyakinan tentang surga dan neraka, jangan abal-abal. Sumbernya wahyu. Kita kumpulkan apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Nanti akan terbayang, akan terlihat jelas. Saya ambilkan contoh ya, satu hadis saja untuk membayangkan betapa dahsyatnya neraka itu. Inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati rajulun tahta akhmasi qadamaihi jamratan yaghli min huma dimaguhu kama yaghlil mirjalu bil kumkum. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan adabnya adalah seseorang di bawah telapak kakinya diletakkan bara jahanam, dan dengan sebab bara jahanam itu otaknya mendidih seperti air yang direbus. Itu seringan-ringannya. Dan ini adalah adabnya Abu Thalib. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ini adalah adabnya Abu Thalib, paman Nabi yang begitu baik kepada Nabi, tapi qadarullah mati dalam keadaan. Satu untuk membangun semua imajinasi, gambaran, keyakinan bahwa nikmatnya orang di surga itu sudah luar biasa. Kita bisa merujuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunada munadin. Nanti kalau penghuni surga itu sudah pada masuk surga, akan ada maklumat yang disampaikan. Ya. Entah teknisnya bagaimana ya. Kalau di sini kan maklumat itu pakai speaker gitu ya. Kalau di surga ya wallahu taala alam. Tapi yang jelas itu nanti akan ada maklumat. Innalakum antasihhu falatasqamu abadan. Untuk kalian semua, Anda sehat terus dan tidak akan sakit. Untuk Anda semua, wa innalakum antahyau falatamutu abadan. Untuk Anda semua, Anda akan hidup terus dan tidak akan mati. Wa innalakum antashibbu falatahramu abadan. Kalian semua akan tetap muda dan tidak akan menua selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu falatab'asu abadan. Untuk kalian semua penghuni surga ini, kalian akan nikmat terus dan tidak akan pernah sengsara. Allahu Akbar. Begini ini kalau diyakini oleh seorang mukmin, apa yang antum bayangkan? Udah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, cuman puncaknya kita akan memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Akan ada keinginan yang menggelora, kita pengen masuk ke tempat itu, memohon kepada Allah. Kemudian pantulannya ketika kita masih di dunia ini tempat beramal. Kalau kita serius pengen masuk surga, amalkan amalan-amalan yang ini. Tapi memang salah satu kekonyolan dalam tanda petik di dunia ini, banyak orang pengen masuk surga tapi tidak mau berusaha keras untuk menekuni amal-amalnya. Satu saat Imam Syekh Ibrahim bin Adham itu dilaporin orang gitu ya. Kalau bahasa sekarang yang mungkin diprotes gitu ya. Ada orang-orang yang mengatakan begini, ma baluna nad'ullah fala yustajabu lana. Apa masalah kami ini? Kami berdoa kepada Allah kok enggak diijabah doa kami. Akhirnya digelontorkan sekian banyak nasihat. Salah satunya adalah innakum araftumul jannata fala tatlubuha. Masalahnya itu kamu kenal surga tapi tidak mau mencarinya. Maksudnya tidak mau melaksanakan amal-amal yang mengarah dan menyebabkan masuk surga.
Wa innakum araftumun nar falam tahrabu minha. Kamu kenal neraka tapi tidak mau lari darinya. Ada orang itu kenal neraka, malah asyik dia menekuni amalan-amalan yang sudah dijelaskan akan menyebabkan masuk neraka. Ini keanehan, ya. Terlalu banyak dikuliti oleh beliau. Kamu araftumul maut. Kamu itu kenal kematian, ngerti kamu itu satu saat akan mati. Falam tasta'idullah, tapi kamu tidak mau mempersiapkan bekal untuk menyongsong kematian itu. Innakum dafantumul amwat. Kamu ini pada ngubur orang mati. Bahkan kadang-kadang perjalanannya itu mengubur aja tuh panjang, lama gitu. Tapi kamu tidak mau mengambil pelajaran. Ya. Ini dikuliti oleh beliau. Kenapa masalahnya? Nah ini, ya. Kalau kita kembangkan, ya, ini agak global. Ini harus dipadukan dengan ayat-ayat yang lain supaya lebih jelas. Seberapa nikmatnya sih orang di surga itu? Ya, tadi ya. Ditambah lagi Rasulullah pernah ditanya, tidur nggak penghuni surga itu? Tidur nggak? Enggak. Tidur itu kan untuk istirahat. Dan di surga itu istirahat apa? Orang tidak ada beban hidup. Tidur aja tidak. Saking di antara kesempurnaan orang tinggal di surga, nikmat surga itu tidur aja enggak. Buang air enggak? Nah, begini nih banyak yang enggak tahu. Ya. Padahal sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Dan ulama-ulama juga sudah membahas ini sifatul jannah, sifatul nar. Ya. Apalagi misalnya kriteria nikmat surga. Orang berbicara surga kalau tidak dibingkai dengan hadis qudsi ini, bisa saja orang itu menganggap surga itu tidak terlalu istimewa. Sehingga orang-orang kafir itu kalau ngeledek dan ngenyek orang beriman. Kesian amat itu orang. Ya, pengen enak aja nunggu nanti. Nanti bisa diremehin gitu. Pengen enak ya Allah di dunia ini, nggak mau zina, nggak harus sholat, harus ini, ninggalkan ini, ribet amat, kesian amat. Kata orang-orang sombong, orang-orang kafir. Kalau orang Islamnya juga tidak paham seberapa istimewanya nikmat surga, bisa saja dia terpengaruh dengan ucapan ini. Iya, ngapain saya hidup susah-susah ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ngapain tidak saya nikmatin aja? Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Kalau di sana dikabarkan ada anggur, di sana dikabarkan ada apa lagi misalnya? Ada khamr, maka itu bukan anggur dunia, bukan khamr di sini. Kalau disebutkan ada bidadari, bahkan itu bukan wanita cantik di dunia ini. Ya. Bahkan ya, semuanya itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbetik di hati siapapun. Nikmat yang benar-benar luar biasa. Kalau ini sepat kita menjelajahi surga, maka surga itu sesuatu banget. Tapi kalau menjelajah surga cuman isinya doang, di sana ada ini, ada ini. Orang-orang kaya nanti, nggak usah nanti. Sekarang saya sudah bisa nikmati. Ya. Bahkan kalau seandainya itu surga itu digambarkan ada istana-istana, kemudian di pepohonannya rimbun, kemudian ada sungai mengalir. Kira-kira dengan modal 1 triliun bisa nggak bikin istana itu? Nyari tempat yang strategis, ada kalinya atau kalinya juga kali buatan. Antum bikin kebun atau orang ini bikin kebun, kemudian bikin istana. Dengan modal 1 triliun cukup nggak? Cukup insya Allah. Apalagi kalau punya 10 triliun, lebih dahsyat lagi. Nah, tiap malam dipanggil pelacur-pelacur dari berbagai penjuru nih bidadarinya. Ngapain surga nanti? Sekarang sudah bisa saya bikin. Apa kita kalah menghadapi orang seperti ini? Hah? Kalau orang Islam tahu apa itu surga, insya Allah tidak tertarik dengan model-model begitu itu. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungai ini juga kalau didetailkan itu ada sungai mengalir susu di dalam ayat yang lain, ada sungai yang mengalir air yang tidak payau ya, kemudian ada sungai mengalir khamr, ada sungai mengalir madu yang disterilkan ya, disaring.
Ini kadang-kadang orang kalau cuman mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kalau tidak didetailkan, tidak dikaitkan dengan ayat lain, bisa saja sungainya itu dianggap sungai yang apa? Ya biasa-biasa saja gitu. Padahal ini sungai surga. Ya, Allah maj'alna min ahliha. Puncaknya ya, Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Nah, ini ada slogan ilahi apa itu? Ridho kamatlubi apa itu? Apa Pak Rail? Saya lihat, ilahi anta maksudi wa ridhaka. Oke ya. Saya juga pengen itu. Tapi sekarang apa yang Anda lakukan untuk meraih ridho Allah? Lagi-lagi di sini persoalan ikhtiar, persoalan jalan. Ada orang pengen mencari ridho Allah, tapi dengan jalan-jalan yang tidak pernah dibentangkan oleh Allah. Antum telusuri jalan itu untuk mendapatkan ridho Allah. Nih lihat tafsirnya ya, lihat tafsirnya. Kenapa Allah ridho kepada mereka? Faradiyal anhum. Allah ridho kepada mereka sebabnya apa? Bima qamu bihi min maradih. Karena mereka telah melakukan, menunaikan hal-hal yang Allah ridhoi. Mereka mengerjakan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Untuk melacak amalan yang Allah ridhoi itu dari mana? Wahyu. Ya. Kalau ada orang pengen mencari ridho Allah tapi dia membuat jalan-jalan sendiri, dia tapaki, gak bakalan sampai. Radhiyallahu anhum, ketika seorang hamba ini sudah berusaha menjadi hamba Allah, dia tunduk patuh dalam sepanjang hidupnya. Tunduk patuh ini kaitannya dengan apa? Perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan sampai mati. Ini jalan untuk mencari ridho Allah. Berapa banyak orang pengen dirahmati oleh Allah, mencari ridho Allah. Itu kadang-kadang dibikin simple. Bahkan ada orang itu punya prinsip diracuni oleh seorang, diajari orang. Amal itu nggak penting, yang penting itu rahmat. Gila nggak itu? Padahal kaitannya rahmat dengan amal ini sangat erat. Anda taati Allah dan Rasulnya, Anda dirahmati oleh Allah. Jalan untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah taat. Taatnya dipotong, diekspos rahmatnya. Sampai keluar pernyataan masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Akhirnya apa? Amal menjadi tidak penting, hanya bergelantungan dengan rahmat. Padahal kalau ditanya, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda dirahmati oleh Allah? Anda Muslim kan? Al-Quran rujukan kita. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulullah alakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, kamu dirahmati. Amal dipisahkan dengan rahmat. Akhirnya orang-orang ini tidak pernah semangat untuk beramal. Yang dia ingat adalah rahmat Allah. Ya, yang dia ingat ridho Allah. Padahal ini berawal dari perjuangan seorang hamba, dia menunaikan hak Allah, dia mengamalkan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baru setelah itu dia berharap mudah-mudahan amalnya ini menyebabkan dia dapat ridho Allah. Rahmat dan ridho ini jangan pernah dipisahkan dengan amal. Apa lagi dampaknya itu kalau orang yang menelan ilmu itu menonjolkan rahmat, mengabaikan amal? Apa? Nanti kalau melihat orang-orang yang punya kesungguhan dalam beramal, dia mentahkan, rajin sholat, belum tentu masuk surga. Masuk surga kan rahmat, bukan sholat. Dah, kalau begini nih berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, apa dampaknya? Ya Islam yang aspek amaliyahnya ini ambruk. Orang pada mimpi pengen masuk surga, tapi tidak beramal. Karena sepenggal narasi tadi, pernyataan, masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Padahal mestinya tidak begitu ya. Berapa banyak amal-amal yang ayat-ayat tentang surga yang menyatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasannya. Artinya begini, amal itu penting, tapi juga harus dipadukan dengan rahmat untuk bisa sampai di surga.
Maka kita juga jangan kepedean orang-orang yang sudah beramal kemudian memastikan dirinya masuk. Anda harus juga berusaha mencari rahmat Allah, mohon kepada Allah. Baik. Kemudian kalau Allah ini sudah ridha, kira-kira Allah ridha kepada hambanya, hambanya itu ridha nggak kepada Allah? Hah? Ya gila kali orang sudah diridhoi oleh Allah dia nggak ridha itu ya. Maka lanjutannya waradu anhu. Mereka ridha terhadap Allah. Kenapa? Bima a'adda lahum min anwa'il karamat wa jazilil masubat. Karena Allah telah sediakan untuk mereka berbagai macam karunia dan ganjaran yang besar. Orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah ya sudahlah aman, bergelimang nikmat. Ya. Dzalika al-jazaul hasan, balasan yang bagus itu liman khasyya rabbah, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Ini juga kadang-kadang orang itu merasa takut gitu ya. Padahal dia tidak termasuk orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Ini ada tafsirnya. Dari sini, dari tafsir ini kita bisa bercermin siapa kita. Kita itu sudah termasuk golongan ini apa enggak? Ai liman khafallah. Yakni surga Aden yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai tadi ya. Itu adalah untuk orang yang takut kepada Allah. Fa'ahjama'an ma'asi, lalu bisa mengekang perbuatan maksiatnya. Jadi rasa takut yang membuahkan orang ini tidak berani maksiat kepada Allah. Wa qama biwajibatihi, dan dia menunaikan kewajiban-kewajiban. Jadi rasa takut kepada Allah itu ada buktinya. Sebagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya ada buktinya ya. Kalau kamu benar-benar takut kepada Allah, apa buktinya? Nah ini, saya tidak berani maksiat kepadanya. Atau kalau saya terlanjur maksiat, saya nangis-nangis, segera minta ampun. Dan saya buktikan adanya rasa takut itu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.